Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di Sebats bareng WikiFX. Jadi kita minggu ini kita ada di hari Jumat ya. Sebetulnya tadi kita rencananya mau on air jam 4, tapi agak mulur 20 menit jadi nggak apa-apa ya. Jadi masih ada waktu buat kalian untuk eh bisa nonton episode ini. Jadi di kesempatan hari ini ada apa sih gitu kan. Jadi ternyata ada berita terbaru. Episode kali ini kita mau mau membuat episode warning, warning episode lah ibaratnya, karena ada satu broker yang udah mulai ngaco-ngaco lagi nih. Nah, gitu kan. Jadi kalau kemarin kita udah ngomongin salah satu broker eh, dalam 3 episode. Jadi khusus untuk broker ini mungkin kita juga akan bikin beberapa episode, karena kalau kita rangkum jadi satu episode informasi kurang mendalam, kurang detail. Jadi rencananya untuk broker ini itu akan kita bahas beberapa episode ke depan. Nah, ini adalah first episode untuk broker ini. Penasaran siapa broker ya? Jadi jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Yes. Nah, jadi seperti yang tadi di opening saya sebutkan, eh ini ada satu broker lagi nih yang perlu kita waspadai saat ini, karena sebetulnya untuk di Indonesia sendiri belum terlalu banyak pelapornya. Tapi biasanya kalau di negara-negara tetangga dia sudah menjalankan modus operasinya, soon secepatnya dia akan langsung ke sini. Nah, jadi itu kenapa WikiFX selalu apa namanya mencoba untuk mewarning eh, terlebih dahulu. Jadi kita nggak mau tuh kayak sebelum-sebelumnya kita baru warning setelah kejadian. Nah, ini kita berusaha untuk bikin early warning ya untuk kalian, biar kalian tuh bisa waspada. Oh, ini tuh bukannya kemarin udah dibahas ya. Nah, ini yang eh, tujuan kita sebetulnya. Nah, jadi apa sih brokernya? Bentar ya, kita coba lihat ya. Jadi pertama saya akan coba buka artikel. Jadi tim editor kita sudah membuat apa namanya warning artikel tentang broker ini. Ini kita akan coba buka ya. Ya, broker yang kita omongin sekarang itu adalah adalah namanya. Namanya adalah Bullet Global. Bullet Global ini kalau kita coba cek ya, kita coba cek Bullet Global. Kita buka langsung apa namanya halaman brokernya, broker page-nya. Oh, Bullet Global. Oke, ini dia, kita cek. By the way, kalian bisa ngelakuin ini sendiri ya. Jadi bisa ngeliat informasi sendiri, langsung aja buka aplikasi atau website WikiFX, kalian periksa sendiri langsung tentang broker ini. Ini ya, Bullet Global. Skornya 4,13. Kita akan cek langsung. Ini dia. Jadi siapa sih Bullet Global?
Jadi Bulat Global ini sebetulnya sejatinya adalah broker dari Amerika Serikat. Dan menurut penelitian dari kita, dia baru berdiri sekitar 1 tahun. Jadi termasuk baru ya, termasuk baru. Nah, mempunyai lisensi dari Amerika, FinCEN. Coba kita buka regulasinya, Financial Crimes Enforcement Network. Jadi kita lihat regulasinya, nomor lisensinya sekian 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 31000 bla bla bla. Kita coba lihat ya langsung di halamannya ya. Kita zoom. Ya, dia terdaftar di regulasi Amerika dengan regulatornya adalah apa tadi? FinCEN. Oke. Lalu kita lihat di skornya. Jadi skornya itu 4,13 skor keseluruhan dengan penilaian spesifiknya di lisensinya 4,62, bisnisnya 3,35, manajemen risikonya 0. Indeks perangkat lunaknya lumayan cukup bagus di 613, indeks regulasinya 4,60. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan punya lisensi. Tapi kok kenapa sih kita bikin warning? Nah, nanti ini akan kita bahas sedikit tentang kenapa ini kita kategorikan, bukan kita kategorikan, jadi kita masukkan ke dalam broker warning. Kalau kita lihat, bisa dibuka nggak ya? Coba kita buka aja dulu ya. Biasanya nih nggak bisa nih karena ke ban oleh Menkominfo. Oke, bisa. Kita cek langsung website aslinya. Language-nya kita ganti ke, oh ada Indonesia, boleh. Oh ini unik ya, broker resmi broker tapi ada ads-nya. Oke, ini adalah website resminya dari official website-nya dari Bulat Global. Kurang lebih seperti ini dengan alamat websitenya itu adalah bulat gifx.com. Itu pun yang juga terdaftar dalam lisensinya itu ini ya, coba kita cek kembali. Website yang terdaftar di license-nya, aduh, salah, sorry. Kita tutup dulu. Kita cek di lampiran. Ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, oke. Ya udah kita lanjut aja. Jadi website seperti ini, bisa kalian lihat sendiri, bla 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 bla. Setelah kita lihat websitenya, sekarang kita lihat tinjauan perusahaannya. Bisa kita buka nggak ya? Oh, dari website sih sayangnya ya. Emailnya adalah info@bulatgifx.com, info bla bla bla. Nama perusahaan Bulat Global Investment Ltd, singkatan perusahaannya Bulat Global, negara dan wilayah terdaftar di Amerika Serikat. Jadi ini adalah broker dari Amerika Serikat. Untuk MT5 sendirinya, oh dia MT5 nggak ada MT4-nya ya. Oke. Situs perusahaannya ada di, oh tadi ini yang kita buka nih. Sama deh. bulatgifx.com. Iya, ini sama sih ya. Ya, ini sama. Jadi sepertinya cuma ada satu website untuk officialnya. Kita lihat history dari website resminya. Ya, ini tangkapannya ya. Oke, cuma ada dari tanggal 8 aja ya. Bulan 8 ya. Oke. Next. Area pameran. Nggak bisa, surveinya nggak ada. Ya,
situs webnya juga nggak ada, skornya, aduh website semua. Kalau dari ini emang kurang ini ya. Wah, ini untuk platform MT5-nya. Oke, dia label utama cukup bagus sebetulnya. Cukup bagus. Lokasi servernya tapi di Singapura, bukan di Amerika. Jadi dia menggunakan lokasi server di Singapura, tapi dia udah pakai server sendiri. Bagus nih, cukup bagus sebetulnya. Diagram jaringannya, oke, IB-nya, simbol perusahaan nggak ada juga, akunnya ada akun apanya nggak ada juga, mesin waktu ya seperti tadi ya, udah kita buka tadi ya, maka lunak. Nah, oke, itu informasi singkat tentang Bullet Global dari WikiFX. Nah, jadi kenapa sih kita bikin warning? Nah, pertama, ini kita bisa lihat di sini dari peringatan WikiFX. Jumlah keluhan yang diterima oleh WikiFX untuk broker ini dalam 3 bulan terakhir telah mencapai 15. 3 bulan terakhir, harap perhatikan resiko dan potensi penipuannya. Nah, kalau kita lihat memang apa aja sih resikonya, kita bisa ngelihat di paparannya, total ada 17. Kita bisa buka langsung ada apa aja. Oke, ini kita tutup dulu. Bullet aka BGI adalah scammer sah. Ini dari Filipina. Oh, oke. Ini udah ada laporan dari Indonesia juga. 1, 2, 3 lumayan banyak. Pertama Bullet aka BGI adalah scammer sah berasal dari Filipina. Mereka menipu pedagang yang bergabung dengan mereka dari Indonesia. Scammer, hati-hati jangan sampai menjadi korban dari Indonesia juga penipuan. Indonesia itu berproyek penipuan dari India. Sinyal loss. Oke, ini cukup menarik juga kasus sinyal loss ya. Nanti kita bahas. Itu memberi kesalahan dan semua uang Anda akan dipotong. India lagi, adik kandung ASJ. Nah, ini menarik ya. Jadi ada indikasi sebelumnya ASJ ini memang sudah terindikasi scam beberapa bulan terakhir, dan itu terjadi di banyak negara Asia. Nah, uniknya ada desas-desus ya. Ini kita juga masih melakukan konfirmasi tentang berita ini, tapi ada dugaan kalau broker ini terafiliasi dengan ASJ, gitu kan. Ada yang bilang adik kandung, ownernya sama dan segala macam. Nanti kita akan cari tahu. Lalu slippage, tidak ada penarikan dari Vietnam, tidak dapat diandalkan Malaysia, penipuan. Oke, saldo hilang dari Indonesia. Uang langsung hilang, ini adalah money game dari Malaysia juga. Slippage yang parah, scam tidak dapat menarik dana dari Filipina, dan harga palsu dari Vietnam. Oke, ini beberapa exposure atau laporan yang masuk ke kita. Nah, coba kita lihat pertama dari beritanya dulu. Jadi tim editor kita sudah merangkum beberapa laporan dan beberapa investigasi akhirnya untuk mengeluarkan artikel ini. Dan artikel seperti apa sih? Bentar, ini saya zoom dulu ya. Kepada Bullet Global, asik ya. Akankah kau kembalikan dana mereka? Nah, jadi isi beritanya adalah kalian bisa cek langsung di aplikasi ataupun di website. Awalnya transaksi yang dilakukan dengan modal kecil di platform broker Bullet Global masih bisa memberikan keuntungan bagi sekumpulan trader Indonesia tersebut. Saat mereka mencoba dengan penambahan modal yang besar, kontan kerugian yang didapat. Jadi awalnya itu dikasih untung, tapi di saat beberapa membernya atau nasabahnya menambah saldonya, nah disitulah baru modus-modusnya bekerja. Kira-kira seperti itulah gambaran umum kejadian yang dialami dan disampaikan oleh salah satu perwakilan trader Indonesia dalam wawancara online dengan pihak WikiFX. Jadi kita sudah melakukan wawancara ya dengan salah satu korban yang sudah melaporkan ke kita. Lalu setiap hari tidak terjadi notifikasi pada nomor layanan konsumen WikiFX. Berbagai pertanyaan dari para pemirsa mengenai bermacam hal seperti fitur produk. Oke. Program yang secara dadakan mengalami ledakan jumlah pelaporan, yaitu Bullet Global. Iya benar. Ini sebetulnya menurut customer service yang masuk ke saya. Jadi customer service ini dapat banyak sekali chat yang
mereka mau melaporkan tentang bullet global gitu kan. Mempertimbangkan perkembangan tersebut, maka tim WKFX program melakukan respons sigap, siap gerak cepat dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pertama, sinyal menyesatkan di grup Telegram. Oke, ini seorang perwakilan trader Indonesia menggunakan user ID ASJ Darling dengan terbuka menyampaikan yang terjadi secara lengkap dan mendetail. Berikut beberapa cuplikan pertanyaan. Oke, ini kutipan dari wawancaranya ya. Saya di negara Indonesia, Pak. BGI, Bullet Global Indonesia adalah broker luar bagi kami dan setiap malam selalu menyediakan sinyal gratis. Selama 2 bulan saya bermain, baru kejadian malam itu mendapat sinyal meleset. Kerugian saya 18 juta. Ini umum sebetulnya ya, umum. Karena kan beberapa broker itu biasanya menyediakan grup Telegram ya. Nah, grup Telegram ini pasti ngasih sinyal gitu kan untuk para membernya itu trading. Nah, umumnya ya modus yang dipakai itu awalnya itu kita dikasih untung. Awalnya kita kasih untung ya entah berapa lama, at the end-nya kita dikasih rugi. Nah, yang ngeselinnya itu adalah untungnya itu cuma kecil tapi pas rugi jebret gitu kan, gede gitu. Nah, ini modus umum yang paling sering dipakai oleh broker dalam melakukan penyesatan lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, next ini ya, ini salah satu evidence-nya ya. Kurang lebih isinya seperti ini. Kelihatan gak sih? Kecilan kali ya. Iya, kecilan kali ya. Gak apa-apa. Kita lanjut aja. Oh, ini kalau saya baca sekilas ya. Jadi di evidence ini misalkan ini coba saya ini deh, di zoom deh. Nah, kalian bisa ngeliat ya. Today's trading signals. Saudi Crude Oil Index. Oh, ini main di oil ya. Date August 26, 2022. Country Jakarta, Thailand, Hanoi. Oke, ini artinya bisa dipakai di 3 negara untuk sinyal ini. Name of trading product SAOE, transaction color red, sell. Oke, ini artinya disuruh sell, start time-nya 24.5, closing time 20.54. Profit point 280 plus. Ya, jadi ini kayak sinyal untuk sell pada jam 9:15, lalu ditutup pada jam 9:08 dengan profit pointnya itu sekitar 280 gitu kan. Pada tanggal 26 Agustus juga ada lagi Filipina, Singapura, Malaysia dengan jam yang berbeda. Di jam benar ya. Di jam 10:15 ada perbedaan jam ya. Lalu ada lagi untuk di bawahnya India. Oke, intinya ini adalah sama. Disuruh start time, produknya sama, start time-nya hanya ada perbedaan di start time sama closing time. Karena ada selisih jam aja di beberapa negara. GMT-nya ya. Nah, itu sinyalnya yang diberikan. Oke, kita lanjut, seperti apa lagi ceritanya. Dari semua member saya mengalami kerugian hingga tidak disisakan saldo sedikit pun, Pak. Oke, katanya atasan kami mengatakan bahwa Bullet Global memberikan sinyal salah jadwal. Iya. Jadi kalau ditanya, sorry bro, salah jadwal sinyalnya ternyata. Iya. Gampang ya ngomongnya ya. Tapi setidaknya Bullet Global harus bertanggung jawab atas masalah itu. Ya, saya setuju soal itu ya. Di sinyal itu kami trading sesuai sinyal, Pak. Padahal kami hanya bermain baru 2 menit. Ini sinyal waktu itu di Bullet Global yang membuat kami semua kalah. Dan ini sinyal untuk nanti malam sudah dikirimkan hari ini. Seakan tidak masuk di akal sinyal itu bisa diprediksi lebih awal. Nah, ini sebenarnya ya, dari awal tadi saya baca chat di contoh chat Telegramnya aja, saya juga udah agak aneh gitu kan. Ini trading hanya dalam durasi beberapa menit, terus mendapatkan profit point sekitar 280 gitu kan. Itu kan kayak udah ada yang
too good to be true gitu. Trader profesional aja belum tentu gitu bisa memprediksi sehebat itu gitu, seakurat itu gitu kan. Jadi kayak sebetulnya ini kan udah jadi kayak apa ya, aneh. Jadi bisa bisa kita bisa lebih waspada sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini untuk pembelajaran ya. Itu kenapa WikiFX ngebahas ini biar kalian lebih aware juga. Nah, Bulat Global tidak pernah merespon kami di bagian pelanggan. Oke, layanan pelanggannya ini kurang responsif menurut narasumber kita. Saat ini saya dililit utang karena rumah dan tanah saya sudah saya gadaikan di bank. Oke, ini sebenarnya poin menarik nih untuk dibahas karena sebetulnya janganlah kita coba untuk investasi, trading atau apapun menggunakan uang panas ibaratnya. Karena tidak ada jaminan 100% apa yang kita harapkan itu tercapai dalam dunia investasi. Bahkan investasi yang risknya rendah pun gitu, resiko rendah pun belum tentu, masih ada masih ada kans untuk rugi. Jadi kalau kita pakai uang panas yang harus kita kembalikan atau harus kita gunakan dalam waktu dekat atau dalam waktu tertentu, itu disarankan jangan dilakukan sebetulnya. Karena kalau tidak sesuai dengan perhitungan atau bayangan kita ya begitulah jadinya gitu kan. Keuntungan tidak dapat, tapi kita ada beban yang harus kita tanggung sedangkan kita sudah mengalami kerugian gitu kan. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga, jatuhnya di tanah becek pula misalkan gitu kan. Jadi kayak double gitu. Nah, ini sebuah contoh yang bisa jadi pelajaran buat kita. Memang bagusnya tidak menggunakan uang seperti ini, apalagi sampai bela-belain bayar gadai rumah dan tanah yang tadinya mau dapat keuntungan tapi ternyata malah rugi ya. Semoga ya Pak dana saya bisa dipertanggungjawabkan loh mereka. Nah, ini ya kira-kira seperti itu ya poin yang bisa kita nilai dari case ini ya. Satu, lebih aware sama sesuatu yang terlalu manis. Kedua, kalau ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan investasi gitu ya di tempat lain, bukan hanya seperti ini, apalagi ini yang high risk high gain, jangan pernah menggunakan uang-uang seperti itu karena itu sangat berbahaya sekali. Bukan hanya berimbas pada keadaan ekonomi, tapi berimbas panjang, kadang bisa berimbas ke keadaan rumah tangga, keadaan keluarga dan lain-lain. Jadi sangat tidak disarankan, malah tanda seru palang merah gitu kan. Tek, jangan bro. Lalu demikian harapan disampaikan oleh perubahan wawancara dengan tim FX. Oke, nah kira-kira itu case pertama. Lalu nah, ini ada pembahasan menderita karena Bulat Global dan ISG Forex. Sebelum menutup artikel ini ada beberapa kutipan pernyataan dari user ID ISG Darling yang membuat kami cukup prihatin dan terpana. Sebelum kejadian di Bulat Global, saya juga korban ISG Forex Global Limited. Tidak bisa tarik dana. Dana saya di ISG 900 juta. Wow. 900 juta. Di ISG tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Saya berharap dana saya dikembalikan oleh mereka sekalipun tidak cukup untuk itu. Berawal dari ASJ, kini saya hidup melarat, tidak ada lagi harta yang ditinggalkan. Ya, ini ya iya inilah seperti ini yang kita takutkan gitu kan. Kita pakai harta yang harta yang kita punya secara tanpa perhitungan dengan spekulasi yang cukup berani gitu kan, bisa dibilang nekat sebetulnya. Lalu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan, hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, ini yang itu kenapa kita bilang jangan menggunakan uang-uang seperti itu. Nah, ini untuk artikel pertama. Lalu ada artikel kedua. Tapi sebelumnya itu ini karena ngebahas tentang Bulat dan ASJ, saya tertarik dengan
artikel yang tadi, laporan yang tadi. Nah, ini penipu broker ini adik kandung ASJ. Apa ya? Oke, isi laporannya adalah penipu broker ini adik kandung ASJ. Awas, jangan ikuti broker ini, jangan percaya dengan janji-janji manisnya. Dari Malaysia, dia memberikan sinyal yang salah sehingga mengakibatkan kerugian sangat fatal. Broker penipu, ingat jangan sampai kalian terlibat dengan broker ini. Adanya ASJ. Kenapa ya bisa dibilang adanya ASJ ya? Oh ya, ini yang tadi ya. Sama ya. Kasusnya juga sama nih. Cuma kalau ini tanggal 23, yang tadi tanggal 26. Oke, kita next aja. Bullet Global melarikan diri setelah meledakkan akun kliennya. Duar. Apa sih maksudnya? Broker yang menjadikan sinyal perdagangan untuk kliennya dalam grup eksklusif. Dalam artikel kami sebelumnya dilaporkan bahwa BGI memberikan sinyal yang salah dan membuat banyak akun klien meledak hancur berantakan. Bisa jadi hal ini dilakukan dengan sengaja sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan tanpa pengetahuan ataupun di luar jangkauan kemampuan kliennya. Nah, inilah kenapa kita selalu mengedukasi gini. Yang namanya sinyal, terus titip dana apa segala macam itu sebetulnya cara salah untuk melakukan kegiatan trading. Mau itu pun forex, indeks dan segala macam. Kenapa? Karena trading ini bukan sesuatu hal yang bisa kita otomatis mendapatkan keuntungan. Kita harus usaha di sini. Ada ilmunya. Kita harus bukan santai-santai tapi berusaha keras juga gitu. Berusaha keras untuk belajar, berusaha keras untuk mendapatkan pengalaman dari sini. Jadi bukan kegiatan yang bisa kita lakukan dengan cara kayak titip dana terus dapatkan keuntungan sekian persen. Itu kan jadinya kayak passive income ya. Terus berharap tanpa melakukan effort yang besar atau bahkan tanpa melakukan effort apapun terus kita mendapatkan keuntungan gitu. Bukan, forex itu bukan kegiatan seperti itu gitu. Nah, kebanyakan case yang loss itu karena mereka melakukan kegiatan trading itu dengan cara seperti itu yang salah. Entah pakai robot abal-abal gitu maksudnya, atau bahkan menggunakan IE pun yang benar tapi mereka terlalu menomorsatukan IE-nya tersebut, karena sebetulnya IE tersebut itu adalah cuma hanya alat bantu gitu, bukan bukan alat untuk otomatis mendapatkan keuntungan. Enggak, dia IE itu bekerja di saat ada momen yang terbentuk sesuai dengan momen yang sudah kita setting gitu, sudah kita atur gitu kan. Kalau momen yang kita atur itu belum terbentuk ya nggak akan bekerja IE tersebut gitu kan. Jadi IE itu hanya alat bantu gitu. Tetap pilotnya itu harus kalian. Jadi cara-cara kayak gini sebenarnya salah ya, yang kita nunggu sinyal dari broker tertentu apa segala macam, dan itu banyak sekali. Bahkan kalau untuk copy trade pun gitu ya, itu juga tidak disarankan sebetulnya, karena di saat copy trade, trader yang menyediakan copy trade, kemampuan balance-nya dengan kemampuan balance kita yang mengikuti dia belum tentu sama gitu kan, belum tentu kekuatan floatingnya sama apa segala macam. Kita hanya ngikutin posisi OP-nya di mana, posisi close-nya di mana gitu kan. Nah, nggak bisa disamain. Plus dengan cara seperti itu kita nggak mendapatkan ilmu apapun gitu kan. Nah, minggu kemarin saya udah bilang lebih baik rugi sendiri tapi kita akhirnya dapat pelajaran sesuatu. Jadi seandainya kita rugi uang gitu ya, itu karena kita anggap aja kayak kita kuliah lah, belajar sekolah gitu. Karena di saat kita rugi pasti kita mendapatkan pelajaran gitu kan, dan pelajaran itu bisa kita pakai untuk kegiatan berikutnya gitu kan. Jadi kita bisa punya warning, entah itu kalah ataupun loss ataupun profit ya. Setiap hasil itu memberikan pelajaran tertentu, pelajaran baru. Nah, itu kenapa wajib sekali itu kita sendiri yang trading gitu kan. Nah, next, untuk cerita selengkapnya. Oke, ini yang kemarin ya.
Ini adalah chat dari Bulat Globalnya. Happy weekend everyone. After last week trading, my superior misunderstood BGI because of wrong color trading during editing. This is only a problem caused by a signal error and has nothing to do with BGI. Well, now I get the trading signal directly from the analyst team, so this kind of thing will not happen again. If everyone is confident that we will work hard together again, now everyone will start trading from scratch and earn it back soon. Uh, Bacanya agak-agak gimana ya? Kok gampang banget mereka ngomong kayak gitu ya? Permasalahan sepele lah ibaratnya gitu kan. Cuma gara-gara sinyal error dan last week trading mas superior misunderstood BGI because of wrong color trading during editing. Cuma gara-gara kesalahan warna trading di saat proses editing gitu kan terus gara-gara masalah sepele ini ada orang yang rugi 18 juta. Ini terlalu aneh sih alasannya ya, terlalu ngeselin sih ya. Oke, next. Menanggapi kejadian tersebut, Blue Global tidak mau bertanggung jawab dan hanya memberikan penjelasan yang ceroboh. Setelah kejadian itu, Blue Global membuat saluran sinyal lain dan mengklaim bahwa itu adalah rencana pembersihan baru. Saat ini hanya ada sekitar 40 orang di saluran tersebut. BGI Get Rich. Dia bikin channel baru loh gitu kan. Rencana pembersihan. Ya oke lah ya. Ini grup terbarunya namanya BGI Get Rich. Tentunya ini bertanya-tanya. Hal ini jadi membuat kami bertanya-tanya, apakah ini adalah upaya lain dari Bulat Global untuk mengelabui kliennya melalui taktik baru? Nggak usah bertanya-tanya. Memang kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau udah ada yang kayak gini-gini mendingan langsung oke, gitu ya. Nggak usah banyak berpikir lagi gitu. Lalu starting trading next. Ini ada chat lagi ya dari si BGI-nya ya. Bisa kita bukan. Starting trading next week will be a clean up plan. And I will set up another signal channel. If you want to continue to participate, please contact me. Ini adminnya. Starting next week, participant will have the following requirement: participate in the transaction for 15 days. No subordinates have not formed a team member. Disqualified from the transactions and kicked out of the group. Requirement-nya agak-agak ini ya. Yang kedua, requirement kedua, do not want to develop team members and prohibits participation in transactions. Everyone organized the member who want to continue to participate in transaction and invited them to enter the new signal channel to avoid the outlaw of the group signal. It is found that there are members who spread the group signal outside the group. Those who are disqualified for trading are kicked out of. Jadi mereka ngasih requirement karena kayaknya tuh di akun yang sebelumnya, channel sebelumnya ada beberapa yang membocorkan sinyal gitu kan. Sedangkan grup ini adalah eksklusif untuk member Bullet Group. Tapi agak aneh sih, kayak poin satunya aja udah agak-agak aneh. Poin kedua, do not want to develop team members and prohibit participation in transactions. Udah kayak ya udahlah gitu kan. Kalau misalkan ada yang nyolong kenapa gitu kan. Ini karena mereka menegaskan bahwa grup baru ini bersifat pribadi dan rahasia serta tidak ada informasi tentang sinyal yang boleh diungkapkan kepada siapapun di luar grup. Sekarang masalah dibagi atau enggak keluar grup yang baru memang nggak bisa kan, nggak bisa dicek juga gitu kan, ada member yang ngebagi atau enggak. Ini udah kayak alasan aja sebetulnya sampai mereka bikin grup baru karena masalah konfidensial apa segala macam gitu kan. Ya lanjut, apapun itu kami di WikiFX yakin bahwa Bulat Global mencurigakan dan tidak bisa dipercaya. Dengan begitu banyak broker di industri ini, ada banyak broker yang lebih baik yang bisa Anda pilih. Yes, jika Anda sudah menjadi anggota Bulat Global saat ini, belum terlambat untuk keluar dari sana sebelum jatuh ke dalam perangkap
mereka, tinggalkan jauh-jauh. Yes, jadi kayak gini. Kan kita trading tujuannya cari profit ya, untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau trading udah kayak mendapatkan jebakan gitu ya, ya ngapain lagi diterusin. Jadi buat kalian-kalian yang udah terlanjur jadi member, sebetulnya masih belum terlambat sebelum kalian mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar gitu kan. Karena kalau dari awal-awalnya aja udah cukup aneh gitu kan. Kalau kita lihat dari daftar paparannya juga lumayan wow sebetulnya. Coba kita baca paparannya ya. Ini yang dari Filipina. Terakhir mereka memberikan sinyal yang salah membuat balance ke 0. Yes, ini sama lah ya. Oh, ini sampelnya ya. Wow. Naik loh. Wow. Ini ada tembok Berlin ya nih, panjang banget, atau to the moon kalau dalam bahasa kripto ya. Agak wow kayak gini-gini. Ini banyak dipakai. ISJ pun kemarin juga kayak gini sebetulnya. ISJ seperti ini kemarin. Next. Mereka menipu pedagang yang bergabung dengan mereka. Ini dari Indonesia. Mereka scammer yang melakukan penipuan kepada para trader yang bergabung dengan mereka. Kepada semua trader dunia jangan sampai ada yang menjadi korban. Oke, ini gak dijelasin secara detail ya. Evidence-nya juga ya cuma evidence. Oh ya, ini sama nih kelakuannya sama yang Filipina tadi nih. Ada tembok Berlin ya. Dibikin langsung margin call. Oke, ini juga kayak sama penipuan. Kita coba cari yang lainnya ya. Tadi malam mereka memberikan sinyal yang benar-benar salah. Ini sebenarnya kejadiannya sama. Semua nih kayak dalam satu grup, bisa jadi ya. Dalam satu grup mendapatkan kejadian sama karena kalau ngeliat dari evidence sama ini semua sama nih. Kepada Anda rugi, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka memberikan sinyal yang salah. Tadi malam mereka memberikan sinyal yang benar-benar salah dan menjara semua uang. Jangan berinvestasi, semua palsu. Mereka menjara uang Anda dalam 1 sampai 2 bulan. Kapan Anda akan rugi? Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka memberikan sinyal yang salah. Ya, yang seperti tadi dibilang ini. Nah, ini ini enak nih. Ini salah satu evidence chatnya ya. Hello Miss Elise, what happened? Wah, nggak direspon di jam 10, setengah jam nggak direspon. Baru direspon sekitar 50 menit kemudian. Because my superior gave the wrong trading time, causing everyone's loss, can only lead everyone to make money back as soon as possible. I am deeply sorry. Wow. So my all fun team will be back normally, Miss Ellens. The lost money can be recovered. We can only continue to trade to make it back. Ya, ini kayaknya bukan sama orang ini. Ini kayak kenalannya dia kali ya. Dan sedangkan si orang India ini pakai grup dia. All of us is down to zero balance. Enak banget ngomongnya ya. Ya nggak bisa balik. Yang bisa kita lakukan adalah trading lagi biar semua kerugian balik. Oh iya. Hati-hati. Trap. Ya semua udah nol gitu kan. Oke, ini dari India ya. Kita tutup. Apalagi sinyal loss. Ini sama ini sinyal loss. Memberi kesalahan dan semua orang Anda ini sama juga. Ini pasti sinyal loss lagi. Ini dari kandung SJ, Slipit tidak ada penarikan, sama semua ini. Kayak ini momennya sama semua nih. Kalau ngeliat dari tanggal laporannya, coba kita lihat tanggal laporannya deh. Ini di tanggal 8 bulan Juli, tanggal 4 Agustus, 23 Agustus, 23 Agustus. Ini sama case-nya di satu grup nih kayak ini. 23 Agustus, 23 Agustus, 23 Agustus juga, 23 Agustus juga. Oke, semua 24. Nah, ini sama juga, coba baru ngelaporin tanggal 24, ini juga ke tanggal 25 sama pasti. 26 terakhir di tanggal 1 September. Ini juga sama. Ini juga kayak baru bikin laporan tapi yang sama. Nah, iya. Jadi wow. Kalau yang kita perhatikan ya. Jadi mereka dalam satu grup Telegram bisa apa ya? Ngerjain gitu kan. Bisa ngerjain beberapa negara sekaligus gitu.
Jadi udah langsung beberapa negara. Di Indonesia kayaknya belum banyak yang pakai broker ini ya, atau masuk ke grup tersebut. Tapi buat kalian yang udah masuk dan belum mengalami kerugian atau baru mengalami kerugian sedikit, kayaknya langsung buru-buru harus berpikir ulang deh. Karena ngeliat dari ininya ya ini aja udah seperti ini gitu kan. Alasannya terlalu gampang gitu kalau misalkan dibilang sinyal loss terus hilang gitu ya. Oke, next kita akan ngebahas lebih ngebahas yang lain tentang broker ini. Tapi sebelumnya kita akan beristirahat sebentar, minum-minum dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi seperti yang satu ini. Yes, kembali lagi. Oke, tepuk tangan dulu lah ya. Nah, jadi gini, tadi kita udah ngebahas sedikit tentang bulat global di episode pertama tentang bulat global. Di episode selanjutnya kita akan ngebahas lebih lanjut lagi tentang indikasi yang tadi disebutkan juga kan, adik kandungnya ASJ lah dan segala macem lah. Nah, tapi intinya di video pertama ini dengan pembahasan yang tadi sudah kita bicarakan gitu ya, itu kayak ini sudah cukup lah sebelumnya sebetulnya untuk bikin kalian berpikir ulang yang menggunakan atau yang mendapatkan tawaran gitu ya. Kayaknya mendingan coba cari broker yang lebih baik gitu ya. Kenapa ya? Ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang tadi gitu. Ada beberapa orang yang merasa oke, ini valid, ini legit gitu kan. Terus akhirnya terlalu berani ya, dia sampai gade rumah dan tanah hingga akhirnya dia kerugi sampai 900 jutaan gitu kan. Itu kan kayak awalnya dikasih manis ya ujung-ujungnya pahit lagi gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh kayaknya udahlah gitu. Coba kalian periksa lagi lah di WikiFX gitu kan. Broker apa aja sih yang nilainya, yang skornya bagus gitu. Karena scoring kita itu kan bukan asal-asalan juga gitu kan. Jadi kalian bisa ngelihat secara lisensi apa segala macam, dan kalian bisa ngelihat secara exposure yang paling penting kan gini. Broker bagus itu juga belum tentu kalau dia itu tidak bermasalah gitu kan. Jadi jangan sampai salah juga. Tetap kalian harus mencari second opinion lah misalkan gitu kan. Jadi menurut trader langsung tuh gimana, yang sudah pernah menggunakan apa segala macam gitu kan. Apakah ada masalah, seandainya ada masalah cara solusinya gimana gitu kan. Jangan sampai apa yang sudah kalian punya bukan yang bertambah malah hilang. Nah, itu hal yang paling penting untuk kalian lakukan sebetulnya. Jadi pentingnya itu, kenapa penting banget buat kalian itu ngecek ke WikiFX tentang broker. Bukan hanya untuk melihat lisensinya, bukan hanya untuk melihat informasi-informasi detail tentang si brokernya, tapi melihat juga nih, ada nggak exposure dari nasabah broker tersebut kepada kita gitu kan. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan penilaian kalian juga untuk menggunakan broker tersebut atau tidak. Jadi jangan sampai yang kayak kita bilang, niatnya mau untung tapi malah buntung gitu kan. Jadi ya kita nggak akan capek-capek untuk ngasih saran. Coba deh, jangan sembarangan, jangan gegabah. Coba cari tahu dulu dan jangan gampang tergiur dengan manis-manisnya mulut mereka gitu kan, iming-iming mereka. Karena gini,
semua penipuan itu pasti yang dijanjikan itu pasti yang manis-manis gitu. Jadi jangan sampai terbuai dengan hal-hal seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk episode kali ini kita mungkin gak akan ngomong panjang lebar tentang bulat global secara detail karena kita akan coba kita akan bahas di episode selanjutnya dengan evidence ini. Tadi kan evidence-nya belum terlalu komplit apa segala macam yang baru saya bahas ya. Nah, besok kita akan ngebahas lebih detail lagi sampai gimana sih perkembangan si bulat global ini di Indonesia sendiri. Sudah berapa banyak sih orang Indonesia yang menggunakan ini dan gimana keadaan mereka sekarang. Nah, itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang ini lebih lanjut. Dan umumnya setiap broker itu mempunyai modus operasi itu hampir sama. Jadi kalian bisa tahu nih, oh bulat global menggunakan modus operasi seperti ini. Nah, besok-besok kalau kalian menggunakan broker lain dan mempunyai ciri-ciri yang sama, kalian sudah tahu ini gua udah tahu nih modus operasi seperti ini nih. Sama seperti sebelumnya, broker yang sebelumnya itu adalah menggunakan honey trap gitu ya. Jebakan madu kalau kata teman saya. Jadi pakai buayan-buayan kasih gitu ya untuk menggait. Dan bahkan yang tempo lalu broker yang sebelumnya kita bahas itu dia menghajar abis-abisan nasabahnya dia sampai nol gitu kan dengan modus yang berbeda. Nah, jadi walaupun kalian tidak menggunakan broker yang sama, tapi kalau kalian sudah mengindikasikan atau sudah mencurigai broker tersebut karena kalian sudah mengetahui modus-modusnya, itu bisa memproteksi diri kalian. Jadi sebenarnya. Nah, oke, jadi untuk episode ini cukup sekian aja. Minggu depan saya akan kembali lagi ngebahas lebih detail tentang bulat saya lupa ya. Tentang bulat global. Sorry. Ini ya. Tentang bulat global. Jadi tetap tungguin video WikiFX selanjutnya, live streaming WikiFX-nya. Saya Dimas Alam akan kembali lagi untuk episode Sebats di minggu depan. Jadi dan jangan lupa, kita tidak pernah capek untuk selalu mengingatkan, periksa dulu broker kalian di WikiFX. Oke, jangan terlalu gegabah. Oke, saya Dimas Alam dari WikiFX mau pamit dalam episode kali ini. Ciao kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.